Pemirsa, resign yang artinya mengundurkan diri, menyerah, atau berhenti. Kata ini sering banget dipakai oleh seorang pekerja atau karyawan yang sudah tidak nyaman lagi dengan pekerjaannya. Adapun alasan resign bagi seorang pekerja antara lain biasanya nih karena jenuh, merasa tidak kompeten, gaji yang kecil, nggak merasa nyaman sama lingkungan kerja, konflik internal dengan atasan dan teman sekantor, menikah, atau ada larangan dari pihak lain. Nah, tapi kalau yang resign seorang kepala negara gimana? Dulu memang ada sih sejumlah kepala negara yang akhirnya mundur karena aksi demonstrasi dan protes masyarakat mengenai pola pemerintahan dan kinerja kepala negaranya melahirkan sebuah revolusi. Selain itu ada juga sejumlah pemimpin negara yang mundur karena merasa tak mampu atasi krisis ekonomi di negaranya. Kali ini isunya berbeda dan yang belakangan nih tengah ramai diperbincangkan para pemimpin negara yang resign seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Apa ya alasan atau penyebab para pemimpin negara-negara ini ramai resign? Untuk itu kita bahas dalam musim resign pemimpin negara. Ya, yang pertama ada Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. Pria kelahiran 19 Juni 58 tahun silam memang bukan politisi biasa. Rambutnya pirang dan terlihat tak pernah rapi, acak-acakan gitu ya. Gayanya khas yang membuat bisa masuk ke kantong-kantong pemilih yang selama ini tak bisa dimasuki politisi lain. Bagi Boris Johnson, aturan dan konvensi politik normal seakan tak berlaku. Skandal demi skandal menerpa, namun ia terus saja selamat. Karir politiknya seakan tak ada matinya. Johnson 2 kali memenangi pemilihan wali kota London, area yang banyak didiami oleh pemilih partai buruh, sementara ia adalah wakil partai konservatif. Tapi pada akhirnya ia resmi mengundurkan diri pada 7 Juli 2022. Penyebabnya antara lain skandal pelecehan oleh yang nama pemerintahan Johnson. Skandal itu melibatkan seorang anggota parlemennya yang merupakan sekutunya di partai konservatif Britania Raya, Chris Pincher. Skandal ini kemudian beralih ke Johnson dan berdasarkan catatan media The Guardian, Pincher telah memiliki sejumlah kasus dan tuntutan sejak 2017. Publik menyayangkan aja kenapa Pincher ini tetap dipilih oleh Johnson. Selanjutnya yang kedua, kenapa Johnson akhirnya resign karena ia ditinggalkan para menteri serta anggota parlemen dari partai konservatif yang selama ini mendukungnya. Diawali Rishi Sunak yang menempati posisi Menteri Keuangan dan Sajid Javid yang menempati posisi Menteri Kesehatan. Keduanya membidik kemampuan sang Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan yang mematuhi standar. Kemudian ada sejumlah menteri lain seperti Will Queen's, Menteri Urusan Anak dan Keluarga, Laura Trott, Menteri Muda Transportasi, dan juga ada Chris Philip, Menteri Muda Bidang Kebudayaan. Dan saat ini meski Johnson telah mundur, tapi pemilihan ketua baru Partai Konservatif akan digelar musim panas ini dan pemenangnya akan menggantikan Johnson pada Oktober mendatang. Sehingga dengan kata lain pemirsa, Boris Johnson masih akan menjabat sebagai Perdana Menteri hingga Oktober mendatang. Ya, seperti yang kita tahu bukan hanya Boris Johnson yang mengundurkan diri dari jabatannya, ada juga Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang mengundurkan diri usai pendemo menyerbu kediaman resminya serta membakar rumah Perdana Menteri. Surat pernyataan mundur Rajapaksa kemudian diterima parlemen sekaligus memastikan ia secara resmi tak lagi menjabat sebagai Presiden Sri Lanka. Ini sekaligus mengakhiri dinasti keluarga yang sudah berkuasa selama hampir 20 tahun di negara itu. Rakyat Sri Lanka protes besar-besaran di tengah kebangkrutan ekonomi karena kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe seharusnya mengambil alih sementara kepemimpinan jika Rajapaksa mundur. Namun Wickremesinghe sendiri mengumumkan bahwa ia siap mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri untuk membuka jalan pembentukan pemerintahan baru. Nah, tapi memang akhirnya Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe telah dilantik sebagai pejabat presiden setelah Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Gotabaya Rajapaksa pergi ke Singapura bersama istri dan 2 pengawalnya. Sebelumnya Gotabaya Rajapaksa sempat melarikan diri ke Maladewa untuk menghindari pemberontakan karena ia dan keluarganya dinilai turut andil dalam krisis ekonomi di Sri Lanka. Ketua Parlemen Sri Lanka Abe Wardenena mengatakan proses pemungutan suara dan pengukuhan presiden yang baru kemungkinan akan menghabiskan waktu selama 7 hari.
Dan selama masa transisi ini, Abe Wardenena mengimbau kepada seluruh pemimpin partai politik agar meluaskan dukungan mereka untuk kelancaran pemilihan presiden baru dan untuk menegakkan demokrasi. Parlemen akan berkumpul pada hari Sabtu guna memulai proses pemasangan pemerintah persatuan semua partai yang baru yang terdiri dari banyak partai politik. Partai-partai oposisi mengatakan mereka akan bertemu pagi ini dan mengajukan nama baru untuk Perdana Menteri. Dan kemungkinan besar yang memegang posisi itu adalah Sajid Premadasa sebagai pemimpin partai oposisi terbesar. Kita bahas yang selanjutnya pemirsa, tidak hanya kedua pemimpin negara ini, ada Mario Draghi, Perdana Menteri Italia yang juga resign. Selaku Perdana Menteri Italia mengundurkan diri pada 14 Juli lalu. Draghi mengundurkan diri karena ia kehilangan dukungan Five Star Movement yang merupakan partai terbesar dalam pemerintahannya. Kebijakan Draghi, sebuah paket yang dirancang untuk mengatasi krisis biaya hidup di Italia, sejatinya disahkan dengan suara 172 berbanding 39. Namun boikot yang dilakukan Five Star membuat pemerintah menghadapi resiko keruntuhan yang dapat mengarah pada pemilihan umum yang lebih cepat. Draghi sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak akan memimpin pemerintahan yang tidak didukung oleh Five Star. Namun Presiden Italia Sergio Mattarella telah menolak pengunduran diri Draghi. Alih-alih meminta Draghi untuk berbicara di parlemen untuk menilai situasi politik. Menteri Luar Negeri Luigi Di Maio menggambarkan keputusan mantan partainya 5 Five Star sebagai tindakan yang jelas tidak bertanggung jawab sehingga mengutuk negara itu ke jurang maut. Dalam sebuah pernyataan, partai baru Di Maio mendukung keputusan presiden dan menyebut Draghi sebagai sosok yang berharga dan fundamental. Di sisi lain, Giorgia Meloni, pemimpin sayap kanan Partai Brother of Italy, satu-satunya partai oposisi menyerukan pemilihan segera. Draghi diangkat menjadi Perdana Menteri Italia pada 2021 untuk membantu negara itu pulih dari krisis COVID-19. Ia dipandang sebagai sepasang tangan yang aman yang akan dapat secara bertanggung jawab menggunakan dana pemulihan COVID dari Uni Eropa. Draghi sebelumnya menjabat sebagai Presiden Bank Sentral Eropa dari 2011 hingga 2019. Ya, namun sejauh ini Presiden Italia Sergio Mattarella menolak pengunduran diri yang diajukan Perdana Menteri Mario Draghi. Mattarella ingin Draghi bicara di hadapan parlemen untuk berkomunikasi lebih jauh ihwal krisis politik yang tengah dihadapi. Ya pemirsa, menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi pemimpin negara. Selain harus memiliki kualitas, sejatinya seorang pemimpin memiliki integritas untuk bersikap dan berperilaku sehingga ia mampu memberikan keteladanan dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan yang terkait dengan proses berpikir. Akankah negara-negara yang ditinggal pemimpinnya akan menjadi lebih baik atau justru semakin hancur? Tentunya kita semua berharap negara-negara tersebut akan lebih baik, lebih damai, dan ekonomi rakyatnya pun akan lebih baik.